Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya nikmat iman Islam. Karena nikmat inilah maka Bapak Ibu Saudara jamaah virtual masih berkenan untuk menghadiri undangan kami bersama-sama mencas iman kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya salam dan salawat marilah senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pimpinan hingga yaumil akhir. Yang saya muliakan Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Nur, yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai saudara-saudaraku seiman yang menjadi jamaah virtual yang hadir pada malam hari ini. Mari sama-sama kita doakan saudara kita dulu yang belum hadir karena sakit, mudah-mudahan diberikan kesibukan, mudah-mudahan diberikan kesempatan supaya bisa hadir bersama-sama di waktu-waktu yang akan datang. Amin. Baiklah Bapak Ibu jamaah virtual yang saya hormati, saya banggakan, dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kita pada malam hari ini sebagaimana pada malam sebelumnya. Ya malam ini kita ambil tema apa tadi? Dahsyatnya sunnah, ibadah sunnah. Amalan sunnah. Nanti kita dengar yang mana yang disebut dengan amalan sunnah yang begitu banyak, sehingga nanti kita coba lihat pengkriteriannya, mana-mana saja yang ya paling tidak yang paling penting, ada yang di bawahnya dan ada lagi yang perlu-perlu saja. Nanti kita dengar dan nanti Bapak Ibu jamaah kita berikan waktu di akhir kalau ada yang ingin diskusi hal-hal yang belum dipahami boleh ditanyakan. Mohon supaya bisa aktif, supaya kita bisa sharing. Bisa jamaah yang tidak tahu, kalau Ibu Bapak bertanya kan kita jadi tahu. Gitu. Baik Bapak Ibu, saya tidak panjang lebar, selanjutnya saya serahkan. Sebelum itu mari sama-sama buka pengajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya serahkan Pak Ustadz untuk mengisi tausiah kita pada hari ini. Pada beliau tafadhal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Moderator, yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu jamaah majelis virtual yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada malam ini kita kembali melaksanakan pengajian rutinitas kita, pengajian virtual malam ini. Mudah-mudahan usaha yang kita lakukan melalui majelis yang mulia ini insya Allah menjadi sarana bagi kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu harapan kita melalui majelis ini pula segala kebaikan yang selama ini kita lakukan, kita mohon kepada Allah ya mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita bersama-sama peruntukkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membiasakan mengucapkan Allahumma sholli
ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang kita amalkan setiap saat, setiap waktu, setiap hari, insya Allah bisa kita mendapatkan manfaatnya, yaitu meraih daripada kebaikan dan kebahagiaan baik di dunia, lebih-lebih di yaumil akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis ilmu virtual yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita akan mengkaji satu tema yang saya pikir ini tidak terlalu berat, ya temanya sangat ringan. Ya, mungkin tidak sama pertemuan sebelumnya, ya agak-agak berat. Tapi insya Allah malam ini mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk terus meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema kita malam ini yaitu dahsyatnya amalan sunnat. Ya. Jadi ada dua istilah. Jadi ada sunnat, ada sunnah. Ya. Ya, secara umum kedua istilah ini tidak berbeda secara umum. Namun kalau kita lihat dari aspek yang lain, maka sedikit ada perbedaannya. Ya. Kalau sunnat, ya sudah tentu dia sunnah. Tapi kalau sunnah belum tentu sunnat. Ya. Jadi perkara sunnat belum itu jelas itu sunnah. Tapi kalau sunnah, perkara sunnah belum tentu sunnat. Apa maksudnya? Kalau sunnat yang saya maksudkan di sini adalah ya perkara-perkara atau amalan-amalan yang hukumnya dibawa wajib. Ya, yang hukumnya dibawa wajib. Sementara kata sunnah, jadi ada sunnat, ada sunnah. Sementara kata sunnah yang saya maksudkan adalah yaitu ucapan Nabi, perbuatan Nabi atau penetapan Nabi. Ya, itu sunnah. Ya, jadi kalau tadi saya katakan sunnat jelas itu sunnah, tapi belum tentu sunnah itu juga sunnat. Ya, artinya apa? Ya, kenapa sunnah belum tentu sunnat? Karena sunnah Nabi itu, ya perbuatan Nabi, perkataan Nabi itu tidak selamanya ya berakibat hukum sunnat, tidak. Ya bahkan ya ada sunnah Nabi itu sifatnya wajib. Ya makanya saya katakan tadi kalau sunnat jelas itu sunnah, tapi kalau sunnah belum tentu sunnat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa itu sunnat? Ya, yang tadi kita definisikan di bawah hukum di bawah hukum wajib. Ya, mungkin pernah saya singgung dalam kajian kita sebelum-sebelumnya. Ya, ada satu definisi yang menurut saya ini perlu diperbaiki lebih baik lagi. Ya, tapi sebenarnya itu sudah masuk kategori definisi sunnat. Akan tetapi ada konsekuensi yang kurang maksimal. Ya. Kalau definisi sunnat yang sering kita dengar, bahkan kita pelajari itu, yaitu apabila kita lakukan, ya dapat pahala, tetapi apabila kita tinggalkan, tidak apa-apa. Nah, itu definisi yang umum. Yang saya katakan tadi,
definisi ini kayaknya kurang pas. Kenapa saya katakan kurang pas? Karena ketika dikatakan kalau dilakukan kita dapat pahala, tapi kalau kita tidak lakukan tidak apa-apa, terkesan ya hal-hal yang sunat ini, misalnya sholat, ada sholat sunat, puasa, ada puasa sunat, ya ada sedekah yang sifatnya sunat. Ya, kalau definisi ini kita pegangi, maka ada kesan kalau begitu ya terserah kita, mau kita. Ya mau saya lakukan, tidak mau saya lakukan, tidak apa-apa. Karena definisi sunat yang tadi disampaikan, ya kalau tidak dilaksanakan, tidak apa-apa. Jadi tidak ada rasa bersalah. Ya, padahal kalau kita merujuk kepada tema, ternyata perkara sunat itu ada sesuatu yang sangat dahsyat. Ya makanya saya kasih tema kajian kita malam ini dahsyatnya, karena memang ada perkara-perkara dahsyat yang ada di dalam amalan sunat itu. Ya. Lalu definisi yang mana yang tepat? Definisi yang tepat yaitu kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau tidak dilaksanakan rugi. Saya kira definisi ini mengikat kita. Ya. Kalau dilaksanakan kita dapat pahala, kalau tidak laksanakan kita rugi. Jadi ada rasa bersalah kalau tidak laksanakan. Kalau definisi yang pertama tidak ada rasa bersalah karena dianggap tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Ya, mungkin kalau kita mau tarik lebih jauh, ya seperti dalam kondisi sekarang ini. Kalau orang yang menyikapi masalah virus ini, COVID ini, perkara-perkara biasa saja, ya maka kita katakan tidak pakai masker juga enggak apa-apa kok. Nah, ini kita mau analogikan ke sana. Ya, padahal ya COVID-19 ini nyata bahayanya. Ini bukan lagi berita-berita burung, tapi nyata di depan mata kita bahwa seperti inilah bahayanya. Nah, sama juga perkara sunnah. Kalau kita tahu apa kedahsyatan daripada amalan sunnat itu, insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin ya untuk melaksanakan amalan-amalan sunnat itu. Inilah tujuannya saya mengambil tema ini, supaya jamaah yang hadir dalam majelis yang mulia ini, insya Allah setelah ini amalan sunnatnya meningkat, sudah mulai ditambah. Yang tadinya mungkin agak malas kita lakukan, mudah-mudahan dengan kajian kita malam ini, insya Allah ya tergerak hati kita untuk melakukan amalan-amalan sunnat itu. Ya, misalnya amalan sunnat, ya misalnya sholat sunnat. Ya, sholat sunnat. Kita ketahui bahwa sholat sunnat itu banyak. Ya, mulai dari sholat rawatibnya yang terikat oleh waktu-waktu sholat, itu namanya sholat rawatib. Ya, ada juga sholat yang lainnya. Tapi secara umum perlu diketahui bahwa sholat sunnat itu ada 3 macam secara global, secara umum. Ada sholat sunnat terikat oleh waktu. Yang kedua ada sholat sunnat terikat oleh tempat. Ya. Yang ketiga ada sholat sunnat tidak terikat oleh waktu dan tempat. Nah, ini perlu kita paham. Ya. Sholat sunnat terikat oleh waktu, misalnya sholat tahajud. Itu kan terikat harus malam hari. Tidak boleh dilakukan pada pagi, siang, dan sore hari.
Jadi kalau misalnya siang-siang atau sore pagi-pagi ada orang sholat, terus kita tanya, kamu sholat apa? Ah, saya sholat tahajud. Nah, ini kan tidak benar. Karena sudah bukan lagi waktunya. Jadi sholat tahajud itu ya sholat yang terikat oleh waktu. Sama juga dengan sholat duha. Terikat oleh waktu. Tidak boleh siang, tidak boleh sore, tidak boleh malam, harus pagi. Ya, sampai sekitar 1 jam sebelum duhur. Ya, itu namanya sholat sunat terikat oleh waktu. Yang kedua, ada juga sholat sunat terikat oleh tempat. Misalnya sholat tahiyatul masjid. Ya, hanya boleh dilakukan di masjid. Jadi kalau misalnya di rumah, kita di rumah, sekalipun mungkin di rumah ini ada kamar-kamar kita yang kita tempati sholat, tidak bisa juga kita katakan, ya niat sholat sunat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena rumah kita bukan masjid. Ya, itu terikat oleh tempat. Nah, kemudian yang ketiga, ada sholat sunat tidak terikat oleh waktu dan juga tidak terikat oleh tempat. Ya, artinya waktu kapan saja, di mana saja itu bisa dilakukan. Ya, misalnya apa? Misalnya sholat taubat. Ya, sholat taubat di mana saja dan kapan saja, mau pagi, mau siang, sore, awal malam, tengah malam, akhir malam, salat taubat. Kemudian salat hajat, ya, salat hajat kapan saja. Ketika misalnya ada keperluan, ya, kita butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita salat hajat. Ya kapan saja, mau pagi, mau siang, sore, malam, terserah. Ya, kenapa? Karena itu tidak terikat oleh waktu dan tempat. Nah, 3 macam sunnah inilah ya kita usahakan, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita bisa termotivasi untuk bisa kita laksanakan ini. Ya, kita bisa laksanakan, termasuk tadi saya katakan sholat rawatib. Nah, kalau sholat rawatib ini tadi masuk kategori terikat oleh waktu. Ya, misalnya sholat sunat sebelum duhur, berarti waktunya harus sebelum duhur. Ya, setelah azan sebelum duhur. Ada sholat sunat setelah duhur. Ya, tidak boleh dilakukan ya, misalnya di waktu asar karena juga lain sholat sunnahnya. Ya. Jadi mudah-mudahan setelah kita ketahui apa dah kedahsyatan daripada amalan-amalan sunnah ini, mudah-mudahan dari yang saya sampaikan tadi, mulai salat sunat terikat oleh waktu, terikat oleh tempat, dan salat sunnah yang tidak terikat oleh waktu dan tempat, kita bisa maksimalkan. Ya, seperti juga puasa. Ya, ada puasa sunnah Senin Kamis, ada puasa hari putih tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya penanggalan Hijriah. Ya, atau di momen-momen tertentu, misalnya 10 Muharram, ya, kemudian tanggal 9 Arafah, 9 Zulhijjah, hari Arafah. Ya. Ini semuanya bisa kita maksimalkan ya setelah ada pendorongnya. Nah, apa pendorongnya ini? Inilah yang kita akan bahas malam ini dalam waktu insyaallah mudah-mudahan tidak terlalu panjang, insyaallah. Pertama, ini pendorongnya. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan, inna min awwali ma yuhasabu bihin nasu yaumal qiyamah as-shalah. Sesungguhnya perkara atau amal yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat adalah salat. Ya. Qala, kemudian ya Allah berkata, ya, Rasulullah bersabda, yaqulu rabbuna azza wa jalla. Ya, Allah Subhanahu wa taala
berfirman li malaikatihi, kepada para malaikatnya, wa huwa a'lam, ya sebenarnya Allah tahu, ya apa yang ingin dikatakan oleh Allah kepada malaikat. Unzuru fi salati abdi, ya jadi ini ceritanya di yaumil akhir, di pada hari kiamat. Ya, dari awal hadis tadi saya katakan bahwa yang pertama kali nanti dihisab amal ibadah kita adalah salat. Kemudian Allah berfirman, Allah berkata kepada malaikat, ya, wahai malaikat, unzuru fi salati abdi. Coba kamu perhatikan ini salatnya hambaku. Atammaha am naqasaha. Apakah salatnya hambaku ini sudah sempurna atau masih banyak kurangnya? Fa in kanat tammatan kutibat lahu tamma. Setelah kalian periksa, ternyata salatnya ini sempurna, tidak ada celahnya, maka catat dia bahwa salatnya hambaku yang bernama ini, yang bernama fulan, yang bernama si fulana ini, sempurna ibadah salatnya. Catat, kalau memang sempurna. Wa in kanat intaqasa minha syai'an. Akan tetapi jika engkau mendapatkan salatnya hambaku ini banyak kekurangannya, banyak cacatnya, banyak kekurangannya. Qala, lalu Allah memerintahkan kepada malaikat, unzuru, kalau begitu wahai malaikatku, kalau engkau ini hambaku si fulan ini, engkau dapatkan pahala salatnya masih banyak kekurangan. Karena mungkin waktu sholat banyak kesalahan yang ia lakukan. Kurang sempurna cara takbirnya. Kurang fasih bacaan-bacaan sholatnya. Ya, hatinya kemana-mana misalnya, sehingga mengakibatkan pahala sholatnya kurang. Lalu Allah memerintahkan kepada malaikat, hal li ibadi min tatawu, wahai malaikat, coba periksa, apakah ini hambaku ini yang kurang pahala salatnya, apakah ada salat sunnatnya? Apakah ada amalan sunnatnya? Ya. Jadi Allah menyuruh malaikat cari salat sunnatnya itu. Untuk apa? Fa in kana lahu tatawwu, kata Allah, jika memang betul-betul ada salat sunnatnya, misalnya salat duhur, coba periksa, ada enggak dia qabliyah duhurnya? Ada enggak ba'diyah duhurnya? Apakah tadi salat sunnah sebelum duhur dan juga salat sunnah setelah duhur? Coba periksa. Nah, kalau ada, kata Allah kepada malaikat, kalau engkau menemukan salat sunnahnya ada, atimmu li'abdi faridatahu min tatawwuhi, sempurnakan salatnya yang kekurangan tadi itu dengan salat sunnatnya yang ia lakukan. Subhanallah. Inilah kedahsyatan yang pertama yang bisa kita amalkan ini. Ya. Bisa kita jadikan pegangan yang kuat sehingga kita insya Allah akan lebih bersemangat lagi melakukan amalan sunnah. Ternyata amalan-amalan sunnat ini dapat menutupi kekurangan amalan wajib kita. Kalau sholat, kalau ibadah sholat, ya sholat wajib, maka yang bisa menutupi kekurangannya adalah sholat sunnat yang kita lakukan. Oleh karena itu, ya kita usahakan kalau selama ini mungkin kita jarang sholat sunnat, cobalah. Ya, coba kita mulailah malam ini atau mulai besok lah. Ya, kita pelan-pelan ya melaksanakan sholat sunnat, khususnya sholat rawatib tadi itu. Ya. Kenapa? Karena saya yakin kalau saya tanya kepada Bapak Ibu yang ada di majelis ini,
ya angkat tangannya yang merasa dirinya sholatnya sudah sempurna pahalanya. Saya yakin tidak ada yang mengatakan saya sudah sempurna, tidak ada. Ya. Satu pun tidak ada yang berani mengatakan. Pasti ada kekurangannya. Bahkan dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan dengan Imam Ahmad dikatakan, innar rajula yansarifu wa ma kutiba lahu illa usyur salatihi ya tis'uha samanu sumunuha subuha sudusuha khumusuha rubuha. Ya, ini penjelasan Nabi. Sesungguhnya seseorang itu ketika selesai salatnya, maka Allah mencatat, malaikat mencatat pahala-pahala salat kita. Ada yang pahala salatnya dia dapatkan 1/10 saja. Ada yang dia dapatkan 1/9 saja. Ada yang dia dapatkan 1/8 saja, ada 1/7 saja, 1/6, 1/5, 1/4, seterusnya. Ya, tergantung nilai kualitas kekhusyuan salat kita. Jadi kita ini tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, kalau kita merasa salat kita ini masih banyak kekurangannya, maka mari kita ya tingkatkan salat sunat kita, khususnya rawatib. Ya, salah sunnah rawatib, apakah itu qobliyah maupun ba'diyah. Itu kedahsyatan yang pertama. Ya, mudah-mudahan ini, insya Allah, saya katakan tadi, mudah-mudahan bisa memotivasi kita, menguatkan kita menjadi obat hati kita. Ya, karena mungkin hati kita ini malas, inilah obat untuk mendorong supaya kita rajin salat sunat. Kalau misalnya yang kekurangan itu puasa kita, puasa Ramadan kita, maka puasa sunnah yang mampu menutupi kekurangan puasa Ramadan kita. Makanya selesai Ramadan ada puasa Syawal. Puasa Syawal itu tujuannya untuk menutupi kekurangan puasa Ramadan kita. Karena saya yakin juga sama dengan sholat, puasa juga kita tidak bisa jamin bahwa puasa yang kita lakukan itu sempurna. Pasti ada kekurangannya, pasti. Pasti mulut yang seharusnya kita jaga tetap berkata-kata yang tidak sesuai dengan ajaran agama, telinga seperti juga mata, tangan dan sebagainya. Itu pasti ada pelanggaran. Itu yang membuat pahala puasa kita kurang. Nah, cara menyempurnakan untuk menutupi kekurangan itu dengan puasa sunnah. Kemudian kedahsyatan yang kedua, amalan sunnah, amalan sunnat yang kita lakukan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, saya bacakan. Innallaha qala, sesungguhnya Allah berfirman. Ini hadis tapi dikatakan sesungguhnya Allah berfirman. Berarti hadis ini namanya hadis kudusi. Jadi kalau Bapak Ibu membaca hadis, bukan Al-Qur'annya, hadis, terus di situ ada mengatakan Allah berfirman, berarti itu namanya hadis kudusi. Ya. Innallaha, sesungguhnya Allah qala berfirman, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Ya. Siapa saja yang memusuhi waliku. Ya, jadi siapa saja yang memusuhi wali Allah, ya para ulama. Ya. Jadi siapa yang benci terhadap ulama, siapa yang memusuhi ulama, ya faqad adzantuhu, ya faqad adzali, ya faqad adzantuhu bil harbi, maka sungguh dia mengumumkan perang terhadapku. Jadi hati-hati ya terhadap para wali kita, ya para ulama kita, ketika ada rasa kebencian, permusuhan kepada mereka, itu kata Allah berarti dia mengumumkan perang terhadap saya, kata Allah. Ya.
Ya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Ya. Artinya tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan amal yang aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnat sampai aku mencintainya. Nah, disinilah materi kita, ya, hubungannya dengan materi kita. Jadi kata Allah, tidaklah hamba-hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnat. Ya. Apa yang Allah hadiahkan, apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnat, ya, yaitu hatta uhibbahu, ya, maka saya mencintainya. Subhanallah. Jadi orang-orang yang gemar melakukan amalan-amalan sunnah, kedahsyatan yang kita akan peroleh yaitu pernyataan cintanya Allah kepada kita. Tentu kita semua ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ya istri kita, kalau suami kita, kalau anak-anak kita mencintai kita, itu tidak seberapa dibanding ya ketika Allah menyatakan cintanya kepada kita. Ya. Bagaimana cara untuk meraih cintanya Allah? Yaitu memperbanyak amalan-amalan sunnah. Subhanallah. Ya, itu satu. Ya. Jadi dalam hadis ini ada beberapa kedahsyatan amalan sunnat itu. Ketika seseorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena amalan-amalan sunnatnya, ya, bagaimana konsekuensinya? Faida ahbabtuhu, dan apabila saya sudah mencintainya, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Ya. Aku menjadi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar. Subhanallah. Jadi Allah menjadi pendengaran yang kita gunakan untuk mendengar. Ya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan Allah menjadi penglihatan yang kita gunakan ini untuk melihat. Ya. Wa yadahu allati yubtishu biha, dan Allah menjadi tangan yang dia gunakan, yang kita gunakan ini untuk memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan Allah menjadi kaki yang kita gunakan ini untuk berjalan. Apa artinya? Orang-orang yang memperbanyak amalan-amalan sunnatnya, ya, dia istiqomah dengan amalan-amalan sunnatnya, maka telinganya, matanya, mulutnya, tangannya, kakinya akan selalu berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu dalam penjagaan Allah. Selalu akan terjaga, selalu terjaga. Kenapa? Karena mulut yang dia pakai ini berbicara, ya, itu adalah, ya, kalau tanda kutip adalah mulutnya Allah dalam tanda kutip. Artinya apa? Tidak ada yang ia ucapkan kecuali kebaikan-kebaikan. Demikian pula tadi dikatakan pendengarannya ini, ketika dia mendengar, maka Allah menjadi pendengarannya. Artinya apa? Bahwa ya telinga kita ini akan selalu mendengar hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula juga mata, tangan, kaki. Subhanallah.
Inilah kedahsyatan ya amalan-amalan sunnah itu. Kita akan selalu terarah ke jalan yang benar. Ada yang selalu menuntun kita. Ya. Jadi gerakan-gerakan kita ini selalu ke arah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah selalu bersama kita. Allah selalu bersama kita. Kemudian dengan amalan-amalan sunnat ini lagi kedahsyatan berikutnya. Ini satu hadis tapi tertampung banyak kedahsyatan. Wa in sa'alani la'utiyannahu. Apabila dia minta kepadaku, maka saya pasti akan berikan. Subhanallah. Allah jamin itu. Ketika kita memperbanyak amalan-amalan sunnah, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita minta kepada Allah, Allah akan berikan itu. Ketika kita minta kepada Allah, Allah pasti akan berikan. Kemudian yang terakhir, wala in ista'adzani la'iztuhu. Dan apabila hambaku ini yang gemar, yang rajin, memperbanyak soal amalan-amalan sunnatnya, apakah itu sholat, apakah itu puasa, apakah itu berzikir, apakah itu baca Quran, pokoknya semua perkara-perkara sunnat, semua amalan-amalan sunnat, ada dasarnya bahwa ini adalah disunnatkan untuk kita lakukan, kita maksimalkan itu. Ya. Ketika kita minta perlindungan kepada Allah, maka Allah akan lindungi kita. Dari mara bahaya, dari virus, dari penyakit, dari apa saja yang bisa membahayakan kita, Allah akan lindungi kita. Kalau Allah sudah turun tangan melindungi kita, apapun yang ingin mengganggu kita, bahaya apapun yang akan datang kepada kita, Allah akan jauhkan itu. Subhanallah. Itu karena apa? Karena amalan-amalan sunnat. Inilah ya, kenapa saya angkat dengan tema dahsyatnya amalan-amalan sunnat. Karena subhanallah, memang betul ini adalah sesuatu perkara sunnat. Tidak wajib, tidak berdosa. Tidak berdosa kalau kita tidak lakukan. Tapi subhanallah, ya, kita mendapatkan kedahsyatan, kita mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira inilah ya kajian kita malam ini terkait dengan ya bagaimana dahsyatnya amalan-amalan sunnat ini. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa mengambil pelajaran dan mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat kita untuk beribadah, khususnya melaksanakan amalan-amalan sunnah. Demikian untuk sementara. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilaksanakan untuk memperlancar rezeki kita. Ya. Ya, itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan, Pak Ustadz. wabarakatuh. Langsung saja. Ya. Baik, Ibu. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Ya, apakah ada amalan-amalan sunnah untuk memperlancar rezeki kita? Tentu ada. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalnya, pertama, ini amalan-amalan sunnah. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama, coba mari rutinkan, amalkan zikir pagi dan sore. Ini rutinkan istiqomah. Setiap pagi, setiap sore kita zikir. Insya Allah ini adalah amalan sunnat yang bisa memudahkan, bisa memperlancar rezeki kita. Ya, insya Allah. Saya yakin kepada Allah karena di dalamnya banyak zikir-zikir yang isinya ya diantaranya adalah memohon rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu. Jadi amalkan istiqomah dengan zikir pagi dan sore. Kemudian yang kedua yaitu
rutinkan juga salat sunat duha. Jadi setiap pagi minimal 2 rakaat. Ya. Minimal 2 rakaat salat sunat duha. Ini juga amalan sunat yang bisa mempermudah rezeki kita. Insya Allah. Ya. Dikatakan oleh para ulama, ya, dalam doa setelah salat duha, situ kan diajarkan, ya, kita diajar setelah salat duha berdoa. Jadi antara doanya, Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzil. Ya Allah, jika rezeki kami, rezekiku ada di langit, turunkan. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Ya Allah, jika rezekiku ada di dalam tanah, keluarkan. Ya. Wa in kana haraman fatahhirhu. Ya Allah, jika rezekiku kotor, haram, bersihkan. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Ya Allah, jika rezekiku itu jauh, dekatkan. Wa in kana mu'assaram fayassirhu. Ya Allah, jika rezekiku sulit saya dapatkan, mudahkan. Ya. Jadi itu perkara sunnah yang kedua, sunat yang kedua, yaitu biasakan istiqomahkan sholat sunat duha setiap paginya minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Ya. Artinya boleh 2, boleh juga 4, boleh 6, boleh 8, boleh 10, maksimalnya 12 rakaat. Iya. Kemudian apalagi amalan sunat? Ya, ini juga berdasarkan riwayat. Ya. Baca setiap malam surat Al-Waqi'ah. Jadi diusahakan sebelum tidur surat Al-Waqi'ah telah kita tamatkan baca. Ini juga perlu dibiasakan di sampingnya, di samping surah Al-Mulk, ya, surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya, di awal juz 29. Ya, itu kan itu setiap malam diusahakan juga kita amalkan ini. Karena siapa yang membaca surah Al-Mulk setiap malam, Allah akan hindarkan dia dari siksa kubur. Jadi ketika nanti kita meninggal, Allah akan jauhkan kita dari siksa kubur. Jadi kita tidak perlu takut dengan siksa kubur. Kalau kita sudah mengamalkan setiap malam ini. Nah, jadi di samping tabarak tadi, surah Al-Mulk, surah Al-Waqi'ah juga. Ya, surah Al-Waqi'ah. Coba biasakan Bapak Ibu sekalian. Al-Waqi'ah sebelum tidur sudah tamat kita baca. Kemudian amalan sunnah yang lain yang bisa mempermudah, memperlancar datangnya rezeki kita, yaitu selalu bersedekah. Sedekah kan amalan sunnah. Ya. Iya. Bersedekah. Yang dilihat itu bukan banyaknya, tapi adwamuha, rutinitasnya. Sekalipun mungkin setiap hari kita hanya bersedekah 1.000 atau 5.000, tapi itu rutin setiap hari, itu jauh lebih baik kalau 1 kali 1 bulan, misalnya 100.000, tapi 1 kali 1 bulan. Ya, jadi diusahakanlah setiap hari itu. Bahkan ada hadis yang sahih dikatakan bahwa setiap pagi itu ada 2 malaikat turun. Ada 2 malaikat turun. Malaikat yang pertama berdoa, ya Allah, ya, tambahkanlah rezeki, ya, tambahkanlah hartanya orang-orang yang bersedekah di pagi ini. Kemudian malaikat yang kedua, ya Allah, hancurkan, binasakan hartanya orang-orang yang menahan dirinya untuk bersedekah. Ya. Jadi biasakan, jadi setiap saat, setiap waktu kita bersedekah. Berapapun jumlahnya. Jadi Allah tidak melihat jumlahnya, tapi sesuai dengan kemampuan kita. Saya kira begitu, Ibu dan Pali. Ya, baik. Terima kasih. Menarik ini Ustadz, saya cuma tambah sedikit. Bentuk sedekah yang di pagi hari itu bagaimana Ustadz? Kalau 5.000, 10.000 kita mau kasih siapa? Tapi pagi orang belum ada keluar. Baik. Makanya kita ini laki-laki sholat subuhnya di masjid. Jadi setiap
keluar dari masjid atau pas masuk masjid, ya pulang dari sholat subuh, di situ ada kotak amal, ya masukkanlah sekalipun 1.000, 2.000, 5.000. Ya, seperti itu, Pak Ali. Atau sekarang ini ada link, ya, misalnya ada masjid, ada punya link, link aja misalnya, link aja itu kan hanya scan saja, ya toh, scan saja itu baru di situ ada barcode-nya, barcode untuk masjid misalnya, untuk sumbang, itu saja. Ya kita tentukanlah berapapun. Yang penting itu perintah Rasulullah SAW yang melalui hadis. Ya, perintah bersedekah itu memang penting itu ya. Kalau nggak salah Ustaz ada dalam Al-Quran, orang menyesal mati, dia minta kepada Allah supaya kembali ke dunia hanya untuk bersedekah. Ya, hanya untuk fa'asaddaqu akum minas sholihin. Iya. Ya, begitu. Jamaah sekalian, masih ada? Ini masih waktu kurang 2 menit. Ada yang lagi mau bertanya, silakan. Kalau memang tidak ada, silakan Pak Ustadz tutup dengan doa sebelum kita tutup acara pengajian kita pada malam hari. Oh ya, sebelum tutup doa, kami tadi bincang-bincang, para jamaah sekalian mohon masukan, apakah jam pelaksanaan kita tetap jam 8 atau jam 8.15 waktu Indonesia, waktu Jayapura. Mohon masukan. Ya, ada? Silakan. Waalaikumsalam. Suaranya kurang keras, Bu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu. Mengenai sedekah tadi, Ustaz. Ya. Kalau yang mungkin kalau yang bapak-bapak bisa di masjid, tapi kalau yang seperti ibu-ibu atau anak-anak perempuan kami kan sholatnya di rumah. Ya. Apalagi sedekah subuh. Apakah bisa kami itu menyediakan kaleng, Ustadz, di rumah kita tuh kita sediakan aja kaleng. Jadi setiap subuh itu kami masukkan, jadi anak-anak terserah anak-anak mau masukkan berapa aja di situ di kaleng itu. Jadi nanti setelah kaleng itu penuh kita tumpahkan lagi ke dalam tempat yang ke tempat lain yang memang kami sediakan khusus untuk sedekah. Lalu di sedekah itu nanti kami kalau lihat masih ada banyak, kami ambil beberapa, kami masukkan ke dalam kaleng yang kami persediakan untuk kurban, Ustadz. Begitu. Jadi kami sudah ada persediaan untuk kurban dari dini hari gitu. Tapi jadi kalengnya itu ada 3, kaleng harian, lalu kaleng mingguan dengan kaleng kurban. Baik. Apakah bisa seperti itu, Ustadz, atau bagaimana? Mohon petunjuknya, Ustadz. Ya, baik Bu, bagus sekali. Ya, begini. Jadi kalau misalnya ada beberapa kaleng yang disiapkan, kalau tadi dikatakan kaleng kurban, ya itu kurban bukan sedekah. Ya itu juga lain. Jadi ada kaleng khusus sedekah, maksudnya bisa begitu ya. Jadi misalnya kalau ibu-ibu kesulitan misalnya bersedekah, memberikan, jadi siapkan kaleng, niatkan, masukkan di situ, tapi jangan lagi diganggu-ganggu. Ya, siapa tahu ini kan ya pokoknya diniatkan, mungkin 1 minggu yang akan datang atau mungkin beberapa hari yang akan datang kita ada mungkin pengajian di masjid, langsung kita kasih masuk di situ, atau mungkin ada tetangga yang butuh, kita lihat kehidupannya kurang mampu, ya. Yang jelas pagi itu kita sudah niatkan bahwa ini insya Allah saya sedekahkan, cuma belum ada waktu, tapi pagi ini kita niatkan sedekah, saya kira tidak ada masalah. Yang penting tidak ada niat untuk ganggu-ganggu lagi yang kita sudah sedekahkan itu. Iya. Saya kira solusinya. Kemudian tadi masalah kurban ya tetap kurban, itu juga itu beda kelas istilahnya. Itu beda kelas. Ya. Oh gitu ya, Ustaz. Iya. Ya, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, boleh. Itu kan cara bersedekah ya, caranya saja ya, penting niatnya dan kita upayakan sampai begitu ya. Kalau kurban itu namanya kita dari awal sudah bersiap kurban. Jadi jangan uang sedekah dipakai untuk kurban. Tapi kaleng kurban memang sendiri begitu ya. Memang niatkan kurban gitu. Jangan dari kaleng yang mingguan dimasukkan ke kurban itu enggak, itu ya. Beda seperti Ustaz tadi. Kurban itu kelasnya beda. Sedekah juga beda. Iya. Oke, baik. Terima kasih.
Ya Bapak Ibu, saya kembali menawarkan apakah kita punya pelaksanaan pengajian ini tetap jam 8 sampai jam 9 atau 8.15 sampai jam 9.15. Boleh juga Pak Ustadz ya. Jam 8.15 ya. 8.15 sih ya, boleh Pak iya. Karena tadi setiap minggu kayaknya masuk semua rata-rata jam 8:10 masuknya. Iya. Ya, rata-rata jam 8.10. Mungkin makan malam itu jam 8.10 mungkin jadi ya. Jadi makanya Betul sekali Pak Ustadz ya. ya, jadi kalau begitu baik ya, kita sepakat ya. Insya Allah Ahad depan kita mulai jam 8 seperempat. Begitu. Iya. Ya, silakan yang mau. Tapi tidak apa-apa juga. Bapak Ibu jamaah sekalian mau sambil ngemil di depan kamera boleh juga, nggak apa-apa. Karena Pak Ustadz juga nggak minta, itu ya nggak bisa. Jadi silakan saja dinikmati ya. Tapi kalau makan besar janganlah, nanti mengganggu juga ya bunyi-bunyi itu. Kalau hanya cemilan silakan ya. Boleh. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya pada malam ini. Semoga apa yang kita luangkan malam hari ini, ilmu ini bermanfaat bagi kita dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apalagi saat ini masa pandemi. Pandemi ini adalah ujian Allah. Ya, ini bukan apa istilahnya, apa ya, kalau bagi orang beriman ini adalah musibah, bukan musibah, ini ujian. Sehingga ada Ustadz bilang begini, kita mau diuji dengan cara apa lagi begitu. Sudah dikasih dengan pandemi, masih belum mau dekat dengan Allah, dengan cara apa lagi mau kita dikasih. Sudah cara banjir dikasih, longsor dikasih, tsunami dikasih. Sekarang pandemi yang lebih parah lagi, toh belum dekat dengan Allah, cara apa lagi yang mau dikasih oleh Allah untuk kita supaya dekat dengan Allah. Ya, jadi inilah pentingnya kita ketemu dalam rangka tadi watawasau bil haq watawasau bis sabar. Baik, Pak Ustaz, silakan tutup untuk dengan doa, Pak Ustaz. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk berkahnya acara pengajian kita malam ini, mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, dan tentu kekuatan Islam dan iman. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.